Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sampuluhan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba sedikit review tentang Battle to the Heaven kedua live action ya, atau Fate Break Spear kedua tahun 2023 yang baru dirilis kemarin. Sebetulnya di sini ada dua Fate Break Spear. Kita akan coba bahas dulu yang pertama. Live action itu sebetulnya yang pertama itu dulu diperankan oleh siapa? Bule ya, di sana. Ya, sama Bule. Dan sekarang di Fate Break Spear kedua atau Battle to the Heaven live action kedua yang dicanangkan ini berbentuk film, bukan drama seperti yang episode sebelumnya. Dan Fate Break Spear movie di sini tulisnya ya. Jadi movie di sini berarti dia ya durasinya kalau tidak salah 1 jam lebih ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton, mungkin bisa berkomentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Fate Break Spear kedua ini dia dibintangi oleh Victor Ma sebagai Xiaoyan. Ya, kita lihat. Bagi yang belum kenal Victor Ma itu siapa, dia pendatang artis baru ya. Ini pernah kita bahas. Victor Ma sebagai Xiaoyan, dia berperan di sini. Lalu ada lagi Jiang Zuojun, dia juga termasuk aktris pendatang baru. Dia berperan sebagai Xiao Suner di sini. Lalu ada lagi di sini Li Jiu Xiao, dia sebagai Muli. Ini bisa disebut sebagai protagonis kedua ya. Meskipun dia sebetulnya peran di Battle to the Heaven ini sebagai musuh Xiaoyan, anak dari Muse, yaitu orang yang dalam ceritanya membunuh ibu Xiaoyan juga. Tapi penampilan dari Li Jiu Xiao ini cukup bagus karena dia juga cukup senior di perfilman. Meskipun dia usianya muda, tapi banyak film yang dia bintangi dan banyak yang jadi apa ya, film-film yang sukses gitu. Lalu ada lagi Gao Shu Guang, ini dia yang berperan sebagai Yalou. Dari segi perwajahan memang cukup bagus, kebapak-bapaan. Namun di filmnya sungguh-sungguh luar ekspektasi ya. Dari bapak ini, Gao Shu Guang ini ternyata bukan peran yang kebawahan, tapi malah kocak gitu. Ya lucu lah. Ini memang versi lain dari Battle to the Heaven. Bagi yang belum nonton, wajib nonton nih. Meskipun ya kalau dari segi cerita otomatis tidak akan seperti cerita aslinya ya. Dalam artian banyak sekali plot yang dirubah di situ. Ada plot tambahan dan ada beberapa peran yang juga dihapus tentunya. Lalu ceritanya juga baru. Jadi buat teman-teman yang kaget mungkin ya inilah live action. Kebanyakan dari live action memang seperti itu. Lalu ada lagi di sini Yun San, dia diperankan oleh Jiang Wu yang juga merupakan senior dalam film-film Tiongkok. Dia memang sering sekali berperan jadi seorang antagonis. Yo Xiao Guang ini, maksud saya Jiang Wu ini, dia berperan rata-rata memang menjadi antagonis ya. Nah, bagi yang sering lihat film-film Tiongkok, orang ini memang kebanyakan jadi antagonis, jadi peran jahat. Ada lagi Medusa, Natasha, tapi Medusa ini muncul nanti di Fate Break Spear 2 yang tadinya nanti admin bahas di program kedua ya, karena sampai saat ini baru 2 film dari rencana 6 film yang dimoviekan. Khususnya cerita di sini tidak jauh dari cerita balas dendam Xiaoyan terhadap Nalan Yaran dan pertempuran akhir dengan sekte Yunlan dengan Yun San yang diperankan oleh Jiang Wu tadi. Versi pertama sudah dirilis beberapa bulan yang lalu di tahun 2023, dan di tahun 2024 versi kedua juga sudah ditayangkan. Di mana yang pertama ini diberi judul The Awakening, yaitu kebangkitan Xiaoyan ya. Dari orang yang terpuruk, yang kehilangan Dao-Chi-nya menjadi orang yang populer kembali ya, yang menemukan kembali kultivasinya setelah bertemu dengan Yalou yang diketahui ada di dalam cincin penyimpanan peninggalan ibunya. Lalu cerita dari Battle to the Heaven live action kedua ini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan live action yang pertama, di mana di sini ceritanya cukup rapi. Meskipun beberapa peran di sana ada sedikit perubahan, seperti misalkan
Di sini peran dari Ibu Xiaoyan juga ditampilkan. Di Battle to Heaven ini Ibu Xiaoyan namanya adalah Bullinger. Ya, Bullinger ini memang tidak diketahui apakah di sana dia mempunyai ras sendiri karena tentu saja ceritanya belum selesai. Dan Bullinger ini yang menjadi Ibu Xiaoyan ini mati di tangan Yunsan. Jadi ceritanya hampir sama dengan live action pertama. Kalau live action pertama kan karena ibunya Xiaoyan itu ditekan oleh 5 klan ya, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi untuk di live action kedua ini dia benar-benar dibunuh oleh Yunsan. Itu ada di cuplikan pertama. Dan juga kematian dari Bullinger ini ada di hadapan Xiaoyan saat itu ya, dimana Xiaoyan saat itu setelah mendapatkan cincin dari ibunya, ibunya didatangi oleh 3 orang yang tidak dikenal. Meskipun ibunya tahu siapa yang datang, itu adalah Yunsan, pimpinan dari sekte Yunlan yang juga berkoalisi dengan Aula Jiwa. Lalu setelah pembunuhan itu, ternyata Yunsan juga memperhatikan pertumbuhan Xiaoyan. Ini yang berbeda ya. Ini adaptasi baru di mana Yunsan memperhatikan pertumbuhan dari Xiaoyan ya. Dengan suatu ya kalau disebut pemantau, kaca pemantau di mana dari mulai kecil sampai dewasa ternyata Xiaoyan dipantau oleh Yunsan ini. Tidak tahu apakah memang sebelum kematian ibunya Yunsan berjanji bahwa Xiaoyan akan melihat dunia yang dicanangkan oleh Yunsan ini dan ditakutkan oleh ibu Xiaoyan akan terjadi. Dan Yunsan di sini punya motif lain kenapa membunuh ibu Xiaoyan. Tidak tahu motifnya apakah Yunsan ini dia mencari Yalau atau mencari benda lain seperti giok peninggalan itu ya. Itu yang belum dijelaskan di film ini. Karena ini tentu saja ada cerita baru yang disisipkan di sana. Untuk peran-peran lain seperti Nalan Yaran juga dimunculkan di sini, di mana Nalan Yaran seperti dalam perannya dia menceraikan Xiaoyan. Dan yang unik di sini memang perceraian itu dilakukan ketika upacara kedewasaan kedua kakaknya. Kalau di novel dan di animasi memang perceraian ini tidak diperlihatkan atau tidak disaksikan oleh kedua kakaknya. Tapi kalau di film ini Xiaoyan menjadi lebih terhina ketika perceraian ini memang karena Nalan Yaran meminta perceraian ketika keluarganya sedang mengadakan upacara kedewasaan dan ketika kakaknya akan berangkat menjadi anggota tentara di Gunung Tager. Dan juga yang unik di sini segi efek visualnya cukup bagus, tidak memakai sayap bulu ayam seperti Wulei di season pertama. Alur ceritanya juga cukup cepat, di mana Akademi Jianan di sini Xiaoyan tidak ikut berpartisipasi di dalamnya di awal ya, maksudnya tidak ikut perekrutan karena di cerita ini yang ikut pendaftaran di Akademi Jianan itu hanya Sun Er dan beberapa anggota lainnya, sementara Xiaoyan itu dilarang oleh ayahnya ya, dilarang oleh ayahnya sehingga Xiaoyan tidak sempat mendaftar dan hanya mengantar kepergian Sun Er ke Akademi Jianan, dan dia hanya berjanji bahwa dia akan ke sana dalam 2 tahun mendatang setelah mengalahkan Nalan Yaran. Di movie pertama ini, The Awakening ini, Xiaoyan juga bertemu dengan peran wanita lainnya yaitu Xiao Yisan. Ya. Xiao Yisan ini ya kalau di seri animasinya sekarang lagi sedang online di segi animasinya dan akan terus bersama Xiaoyan nanti sampai berada di Zhongzhou ya. Dan ini diperankan oleh Su Kelong ya. Ini juga beberapa aktris yang baru-baru ini tampil. Su Kelong dia berperan sebagai Xiao Yisan di sini. Penampilan cukup bagus, energik. Dan juga ia memperlihatkan kepribadian Xiao Yisan ketika masa-masa sebelum dia mendapatkan tubuh racunnya. Di sini diceritakan juga bagaimana Xiao Yisan mendapatkan tubuh racunnya, yaitu karena dia mendapatkan warisan dari buku racun 7 warna, sehingga itu menyerap ke dalam tubuhnya dan tubuhnya menjadi tubuh racun ya, terkutuk itu ya, sehingga nanti ke depannya itu membuat Xiao Yisan menjadi orang yang sangat kuat. Di season pertama ini juga ada kemunculan dari Yun Yun, di mana Yun Yun juga seperti diceritakan, Yun Yun juga ada di Pegunungan Sihir dan bertemu dengan Xiaoyan. Meskipun Yun Yun di sini diperankan oleh seorang veteran dalam animasi Cina, ya. Meskipun usianya sudah berada di 40-an, tapi dari fitur wajahnya masih terlihat cukup cantik, dan di peran kemarin dia juga berperan total ya. Dari segi penampilan
juga cukup mewakili Yun Yun yang disebut sebagai ibu-ibu awet muda ya. Hu Jing atau Sophia Hu ini dia tampil di Battlefield Heaven season pertama di movie pertama kemarin ya, dan mungkin ini akan terus ada di akhir. Dan ceritanya apakah akan sama dengan novel atau tidak di akhirnya, apakah nantinya Yun Yun akan bertemu dengan Xiaoyan ketika Nalan Yaran bertarung dengan Xiaoyan nanti di perjanjian 3 tahun, ini masih belum ditampilkan karena baru di movie kedua ya, baru movie ketiganya mungkin nanti nggak tahu di pertengahan ini atau di bulan kedepannya. Tapi rata-rata janji dari produsernya sih masih di tahun 2024 ini. Lalu selanjutnya yang berperan di sini memang cukup muda kebanyakan. Kita bisa lihat peran-perannya di sini. Ada beberapa peran muda di sini. Ya, di sini ada Nalan Yaran yang penampilan kemarin juga cukup bagus. Ya, sangat menjiwai karakter dari Nalan Yaran. Lalu Sun Er juga cukup baik di penampilan kemarin. Medusa belum ditampilkan. Yun Yun sudah tampil. Ini Qing Lin juga tampil di movie keduanya. Xiao Yesan tampil dan Zhen juga belum ditampilkan. Kemungkinan di plot selanjutnya ialah plot perjalanan Xiaoyan. Mungkin season 3 nanti Xiaoyan akan kembali ke Kekaisaran Jiama ya. Mungkin pertarungan dari perjanjian 3 tahun itu akan terjadi di movie ketiganya nanti. Jadi ini sangat dinantikan nanti ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bahas di preview Battlefield Heaven kedua ini. Jika kalian ingin nonton, kalian bisa klik di deskripsi. Di sana admin cantumkan link YouTube-nya. Admin tidak bisa posting video fullnya karena memang mereka sudah memposting film ini di YouTube mereka sendiri, yaitu di Youku. Kalian bisa cek sendiri, di sana sudah ada terjemahan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton episode ini, kalian bisa cek di deskripsi. Dan review terakhir dari film ini, dimana yang di luar ekspektasi ialah bahwa Xiaoyan ditampilkan sebagai benar-benar pemuda di situ. Ya, meskipun jiwanya masih kekanak-kanakan, dan memang dari segi perwajahan banyak yang berkomentar bahwa wajah Wulei tentunya lebih baik daripada Ma Boqian ini atau Victor Ma ini. Ya, dari segi perwajahan memang Wulei tentu saja lebih baik perwajahannya daripada Ma Boqian ini. Tapi dari segi live action dan cerita mungkin ini bisa disebut lebih rapi lah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lalu ada lagi peran Muli di sini. Muli di sini kalau di seri cerita novel dan animasinya, Muli ya hanya berakhir di season ini ketika pertarungan dengan Kepala Serigala ya. Tapi Muli di sini diberi peran lebih, di mana dia akan mendampingi Xiaoyan sebagai musuh dalam selimut ya. Dan anehnya juga di sini Xiaoyan tidak mengenali Muli, padahal Muli itu bertarung dengannya. Kenapa Xiaoyan tidak mengenali dia gitu? Itu yang sedikit aneh di film ini. Lalu ada lagi peran dari Yalo. Dari segi acting, Yalo memang cukup bagus diperankan oleh Gao Shuguan tadi, karena dia tentu saja pemeran veteran. Tapi dari segi pemeran, dari segi karakter di sini memang cukup unik. Yalo di sini dia gimana ya? Lebih ke kanak-kanakan ya, bahkan lebih ke kakek-kakek nakal gitu. Ketika melihat seorang perempuan itu dia terlihat sangat nakal sekali. Dan memang cukup menarik ya, Yalo di sini diperankan sebagai orang seperti itu ya. Lalu ada lagi Hu Jing di sini yang berperan sebagai Yun Yun. Dari segi perwajahan masih cukup lah mewakili Yun Yun yang memang bisa awet muda di usia tuanya, meskipun dia benar-benar usianya sudah tua di atas 30-an. Peran dari ayah Xiaoyan juga ini cukup bagus karena dia juga seorang veteran. Jadi kebanyakan di sini memang orang-orang veteran di dunia acting, dan hanya orang-orang muda yang berperan sebagai pemeran-pemeran utama di sini ya. Yun San juga di sini diberikan peran lebih karena di sana diberikan motif terbaru bagi Xiaoyan untuk lebih lebih menggebu-gebu untuk menghancurkan sekte Yunan, karena ada dendam di antara Xiaoyan dengan Yun San ini, karena Yun San yang membunuh ibunya. Masih rahasia apa yang dicari oleh Yun San ini, apakah Gyokuro ataukah dia mencari Yalo atau yang lainnya. Tapi yang hampir sama dengan season pertama atau live action pertama betul-betul diperankan oleh Wulei ialah bahwa peran dari Yalo ini memang menjadi guru dari ibu Xiaoyan ya. Ini memang baru, dan ini tentu saja cerita baru yang tidak ada di versi novel atau komiknya, hanya ada di versi live action ini.
Oke teman-teman, itulah yang bisa Admin bahas. Bagi teman-teman yang penasaran bisa langsung nonton filmnya di deskripsi, silahkan klik di sana. Dan silahkan berkomentar bagaimana pendapat kalian tentang live action pertama ini ya. Karena movie-nya masih ada 5 lagi nih. Nanti kita akan bahas di movie kedua, yaitu kemunculan dari Medusa. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.